Hai everyone, jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Tata Hidang. Kali ini kita akan membahas restoran business plan. Business plan ini sangat penting untuk kita jadikan acuan atau pondasi di saat kita membangun sebuah restoran ataupun menjalankan sebuah restoran. Pembahasan business plan ini kita mulai dari restoran description, lalu tim manajemen yang ada di dalamnya, marketing strategi, comparison and competitors, financial, business analysis and valuation, serta development plan. Kita bahas pertama restoran description, di mana restoran description ini kita mulai dari description tentang produk yang kita miliki. Tentunya kalau kita bicara restoran, produk yang kita miliki yaitu food and beverage. Tentunya berhubungan dengan menu yang disajikan di restoran kita. Kita juga harus tahu bagaimana ide dan konsep restoran kita. Apakah restoran kita ini termasuk restoran formal atau informal? Serta dekorasi yang ada di dalamnya juga dipengaruhi oleh konsep dari restoran tersebut. Karena tentunya dekorasi itu sesuai dengan konsep yang akan dibangun atau konsep yang ada di restoran kita. Setelah kita tahu konsep restoran kita, tentunya ini berhubungan dengan servis yang akan disajikan atau dilakukan di restoran tersebut. Misalkan konsep restoran kita adalah restoran buffet, tentunya servis yang akan kita berikan adalah self-service, ataupun mungkin kita menggunakan restoran dengan American service, di mana penyajian makanannya sudah ready to plate atau ready to serve. Operation hours, jam berapa restoran kita buka dan jam berapa restoran kita tutup. Atau restoran kita 24 hours, tidak pernah tutup walaupun di saat libur atau public holiday. Selanjutnya adalah entertain. Apakah restoran menyediakan entertain sebagai hiburan? Apabila ada, apakah entertain itu live atau hanya berupa CD? Apabila live, apakah entertain tersebut ada setiap hari atau hanya di hari-hari tertentu saja seperti weekend atau hari libur? Description selanjutnya yaitu location and environment, di mana lokasi atau alamat tepatnya restoran kita berada dan apa lingkungan di sekitar kita. Apakah kita dekat dengan objek wisata atau kita dekat mall atau memang kita ada di tengah kota yang kiri kanannya adalah perkantoran. Dari restoran description ini, kita bisa membuat acuan untuk menentukan tim manajemen yang ada di dalamnya. Mulai dari struktur organisasi dari atas hingga bawah, dan berapa banyak staffing yang dibutuhkan, serta job desk dari tiap-tiap pemangku jabatan, itu semua didasari oleh description restoran tersebut. Semakin simpel bentuk atau konsep restoran yang akan dibuat, akan semakin simpel juga struktur organisasi dan semakin sedikit juga staffing yang ada di dalamnya. Begitupun job description pemangku jabatan dari tiap-tiap staff, ataupun sebaliknya. Langkah selanjutnya yaitu marketing strategi atau strategi pemasaran. Strategi pertama yang kita andalkan adalah strategi produk.
di mana produk kita, yaitu food and beverage yang kita sajikan di restoran kita, harus menjadi andalan kekuatan kita. Jadi maksudnya adalah orang mengenal restoran kita dikarenakan food and beverage yang kita produk atau yang kita sajikan itu memang lezat, enak, dan berkualitas. Promotion adalah strategi pemasaran yang kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara, baik secara offline maupun online, di mana secara offline kita bisa menggunakan baleho, brosur, ataupun spanduk yang kita bisa buat dan kita bisa letakkan di berbagai macam tempat. Sementara secara online kita bisa menggunakan sosial media, web, dan lain sebagainya untuk membantu kita meningkatkan daya jual kita. Penting juga buat kita untuk mempertimbangkan dan memainkan harga untuk menambah daya tarik dalam melakukan strategi pemasaran. Kita bisa menggunakan diskon ataupun bekerja sama dengan bank untuk menambah daya tarik masyarakat datang ke restoran kita. Setelah kita melakukan berbagai macam strategi, barulah kita tahu target pasar kita, di mana target pasar ini penting untuk kita bisa mengetahui siapakah yang mempunyai demand terbesar datang ke restoran kita, sehingga kita bisa melakukan strategi-strategi lain untuk meningkatkan revenue restoran kita. Langkah selanjutnya yaitu comparison and competitor. Dalam menganalisis persaingan, yaitu membandingkan kita dengan pesaing, itu adalah hal yang sangat penting. Karena kompetitor itu bukanlah musuh kita, melainkan mereka adalah teman kita. Setelah kita tahu bahwa kita punya kompetitor yang ada di sekitar kita, kita bisa tahu posisi kita di dalam persaingan itu, kita ada di mana. Andai kata posisi kita di bawah pesaing kita, berarti ada kekurangan kita dibanding pesaing kita. Kita harus segera upgrade sehingga kita tidak tertinggal jauh oleh pesaing kita. Dan sebaliknya, apabila keunggulan atau kelebihan kita lebih bagus dibanding dengan pesaing kita, kita harus tetap bertahan. Dalam membandingkan restoran kita, tentunya harus apple to apple, sehingga pembanding itu memang ada di kelas yang sama. Dan jarak pembanding itu tidak lebih dari 5-10 km dari tempat kita. Hal yang tidak kalah penting yaitu finansial, di mana analisis rencana keuangan itu sangat penting, karena kita harus tahu berapa modal awal yang harus kita miliki atau berapa modal awal yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah restoran. Dan kita juga harus tahu perkiraan pengeluaran food and beverage cost, yaitu modal dasar pembuatan makanan dan minuman. Setelah itu kita juga harus tahu perkiraan pengeluaran food and beverage expenses. Berapa perkiraan kita harus membayar listrik, tenaga kerja, air, dan lain sebagainya. Dari situ kita juga bisa memperkirakan atau berestimate berapa revenue yang akan kita dapat per bulan. Setelah kita potong dengan berbagai macam pengeluaran, maka kita juga akhirnya mengetahui estimate profit per bulannya. Dan pada akhirnya kita juga mengetahui sumber modal yang akan kita gunakan itu, apakah kita perlu investor dari pihak ketiga untuk menambah modal kita. Selanjutnya adalah bisnis analysis dan valuation. Setelah berjalannya operation,
maka kita harus menganalisis bagaimana perkembangan dari restoran kita. Apakah bisnis berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? Kalau iya, itu berarti bisnis plan kita berjalan dengan baik. Tetapi apabila tidak, bagaimana follow up ke depannya? Berarti harus ada peningkatan atau perbaikan dari bisnis plan kita. Yang terakhir adalah development plan atau rencana pengembangan. Bagaimana future plan development kita ke depannya? Kita harus mempunyai jangka panjang dan jangka pendek. Apabila bisnis kita berjalan dengan baik, berarti pengembangan ke depannya juga pasti akan lebih baik. Bisa saja kita akan membuat cabang restoran kita atau menjadikan restoran kita sebagai restoran franchise. Dan itu memang perlu untuk rencana pengembangan berikutnya. Baiklah, pembelajaran ini sampai di sini. Semoga apa yang saya share ke kalian bisa berguna dan bermanfaat buat menambah ilmu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.